Dan kita akan masuk insya Allah pelanggaran ke-58 yang ditulis oleh penulis, yaitu, saya bacakan dulu. Sebagian wanita terjerumus ke dalam salah satu bentuk riba. Jadi kita akan membahas tentang masalah terjerumusnya para muslimah ke dalam riba. Yaitu, contoh yang disebutkan salah satunya di sini, dengan pergi ke penjual emas untuk menukar emasnya yang lama dengan emas yang baru. Jadi emas lamanya dia datang karena dia sudah tidak suka modelnya lagi, ya, atau dia melihat ada model yang lebih bagus, maka dia ingin tukar emas itu dengan emas yang baru. Jadi saya ulangi, sebagian wanita terjerumus ke dalam salah satu bentuk riba, yaitu dengan pergi ke penjual emas untuk menukar emasnya yang lama dengan emas yang baru dan membayar selisih harga kepadanya secara langsung. Jadi bagi teman-teman yang pegang bukunya, di garis bawahi kalimat secara langsung. Jadi emas lama itu misalnya tanpa dia jual, dia langsung bilang, ini emas lama saya, cincin, gelang, anting, apa saja kalung, saya ingin tukar sama yang ini. Ya. Oke, kamu tambah 5 juta misalnya, seperti itu. Jadi emas ditukar sama emas langsung. Nah ini bentuk riba, ditukar secara langsung. Ini adalah riba yang sebenarnya. Mestinya, lalu bagaimana solusinya supaya tidak riba, tukar emas dengan emas? Agar terbebas dari riba, ia menjual emasnya yang lama dan menerima harganya terlebih dahulu. Jadi emas lamanya dijual dulu, misalnya lakunya 10 juta. Oke, sudah 10 juta ya, sudah deal, sudah laku. Nah, kemudian ia membeli emas baru dengan uangnya yang itu sesukanya. Seperti ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan bahas tentang poin masalah ini ya. Sebelum panjang lebar kita jelaskan teman-teman sekalian, pernah terjadi Bilal radhiyallahu anhu pernah membeli menukar antara kurma tua dengan kurma baru atau kurma yang bagus ya. Maka dia pun membawa kepada Nabi SAW kurma yang segar. Maka Nabi SAW tanya, dari mana hai Bilal? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya menukar kurma saya yang buruk, ya, yang sudah kering, dengan kurma ini. Langsung, secara langsung. Tapi takarannya berbeda. Kayak misalnya 2 kilo yang buruk, 1 kilo yang bagus gitu kan. Maka kata Nabi SAW, itu adalah ainur riba. Itu riba yang sebenarnya. Harusnya kau jual dulu kurmamu yang buruk itu, berapa nilainya, baru kamu jual, baru kamu beli kurma yang bagus. Kurang lebih seperti itu. Baik teman-teman sekalian, kita akan bicara tentang salah satu dosa besar, yaitu riba. Yang di zaman sekarang, semoga Allah SWT selamatkan kita. Ya, hampir setiap rumah tidak luput dari masalah riba. Ya, adanya transaksi riba ini luar biasa gitu. Ya, perbankan-perbankan ribawi lagi jaya, ya, gitu ya. Ya, dengan segala macam sistemnya, dengan segala macam fasilitas yang disiapkan. Ya, semuanya umumnya terlibat dalam masalah riba itu. Saya ingin teman-teman coba kita buka sama-sama di awal pembukaan kita ini surah Al-Baqarah, surah nomor 2 dimulai dari ayat 275. Sekali lagi Al-Baqarah 275. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Bayangkan di sini ancaman Allah SWT. Orang-orang yang makan atau sengaja mengambil riba, terutama yang telah tegak padanya hujjah atau telah sampai padanya informasi, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Ya, kalau di zaman kita sekarang penyakit stres. Ya, mirip dengan orang gila, terlilit utang sana sini, bingung dengan bayar kartu kredit yang terus membengkak, bingung dengan cicilan KPR, ya, bingung dengan ini dan itu, karena selalu riba dan riba. Bahkan ada orang subhanallah makanannya, ya, berasnya, gulanya, kopinya, tehnya, gelas yang dipakai, sendok, piring, baju, pakaian dalam, ya,
Semua AC-nya, air yang dipakai di rumah, riba semua. Loh kok bisa Ustaz? Ya dibayar pakai kartu kredit. Gitu kan. Jadi bank bayarkan dulu dia. Maka ini bahaya sekali. Makan ke restoran sama anak istri, gesek kartu kredit. Kan ini jadi makan riba. Karena bank bayarkan dia. Ada kerjasama bank dengan tempat tersebut. Ya. Lalu dia makan ya. Maka ini harus hati-hati. Kebanyakan masalah rumah tangga terjadi rusak karena riba. Nakalnya anak-anak karena riba. Karena pendapatan haram. Dan ini masuk dalam dosa besar ya. Ini Allah sudah bilang. Lanjutannya, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, nanti kita jelaskan panjang lebar apa itu riba, ya jenis-jenisnya segala macam insya Allah. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, oh, riba nggak boleh ini haram. Ya. Lalu dia berhenti atau terus berhenti dari mengambil riba. Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Jadi kalau Anda tidak tahu hukumnya, misalnya Anda sudah terlanjur KPR, Anda sudah terlanjur cicilan mobil, motor, Anda sudah terlanjur apalah pakai fasilitas bank riba, ya kemudian Anda belum tahu hukumnya nih. Sekarang baru tahu, oh ternyata hukumnya haram ya. Maka yang lalu-lalu bisa jadi halal. Tapi ingat syaratnya kalau Anda belum tahu hukumnya. Kalau Anda sudah tahu hukum, ya sudahlah, apa boleh buat, apa-apa. Saya tidak mungkin punya rumah kalau saya nggak cicil, saya nggak mungkin punya mobil, saya nggak mungkin. Dia jurumuskan dunia pada riba, maka dia kena ancaman di sini. Dan urusannya, maksudnya niat dia segala macam kan kita tidak tahu, terserah kepada Allah. Allah lebih tahu dia benar atau tidak, dia sudah tahu atau belum tahu. Orang yang kembali mengambil riba setelah tegak padanya hujjah, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat 276-nya, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar masalah ini insyaallah ya. Jadi teman-teman, yang paling banyak orang terjerumus dalam riba adalah riba nasi'ah atau riba jahiliyah. Apa itu? Utangkan orang, kemudian dia minta berbunga ya. Jadi dari awal dia tentukan bunga atau memang dasarnya dia bilang kalau kau mau jatuh tempo maka kau harus tambah. Seperti itulah. Itu riba yang jelas-jelas, itu riba jahiliyah namanya. Nah, di sini dikatakan Allah memusnahkan riba. Seperti itu, tambahannya bunga dari pinjaman uang itu akan Allah musnahkan. Akan menjadi masalah buat orang yang menerimanya. Gitu kan. Akan jadi masalah bagi orang yang mengeluarkannya. Dan menyuburkan sedekah. Harusnya kita kalau utangkan orang, kita niatkan sedekah, membantu. Dan nanti kita akan sebutkan tentang keutamaan mengutangkan orang ya. Itu penting sekali. Jadi Anda kalau memang utangin orang, betul-betul murni mengejar pahala di situ. Karena keutamanya besar sekali. Insya Allah kita akan jelaskan. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran. Dan selalu berbuat dosa. Sudah dilarang masih tetap ngotot. Seakan-akan tidak bisa hidup kecuali dengan riba. Seakan-akan tidak bisa hidup kecuali dengan zina. Tidak bisa hidup kecuali dengan mencuri. Nah ini kebodohan namanya. Ayat 277-nya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus salata wa atauz zakata lahum ajrum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maksudnya beriman kepada peraturan Allah dan juga patuh mengerjakan amal soleh. Ya. Melakukan transaksi jual beli yang benar, tidak ada akad ribahnya, ya. Kemudian juga tidak ada manipulasi, tidak ada segala macam, sibuk dengan amal soleh. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ada pula mereka bersedih hati. Itu yang mereka akan aman dari kesusahan hidup ini. Lalu ayat 278 Allah ingatkan kembali agar meninggalkan masalah riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi misalnya tadinya kita utangkan orang, lalu kita sepakat 10 juta ditambah 1 juta. Nah sekarang orang itu bayar misalnya per bulan dicicil, misal dari 10 juta itu 1 juta. 10 bulan selesai, tapi kan ada bunganya, maka 1 juta dia bayar 1 juta 100 per bulan. 100-nya itu adalah ribanya.
Maka kalau ada orang belum tahu hukum, dia berjalan misalnya sudah terlanjur 5 bulan berjalan, terus dia ikut di pengajian, dia tahu hukumnya haram. Maka Allah ingatkan di 278 ini, hai orang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah atas ancamannya dan tinggalkan sisa riba. Nah, jangan bilang oh sudah terlanjur kan itu sudah ada akadnya, nggak bisa. Mulai sekarang cut, udah nggak ada lagi bunganya, udah tinggal sisa pokoknya saja. Dan Anda kalau mau lebih bersih lagi, ya, maka bunga yang Anda ambil 5 bulan tadi, 100 ribu 1 bulan berarti 500 ribu, 5 bulan tadi itu sebagai contoh saja, maka Anda hitung sebagai pengembalian modal dia. Maka itu akan bersih dari riba. Kemudian ayat 279-nya Allah mengatakan, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, tetap kamu ngotot dengan alasan masih akad, ya masa bodoh, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Kata ulama tafsir, ya, tidak ada dosa yang dilakukan oleh umat Islam yang Allah dan Rasulnya langsung mengancam akan memeranginya seperti riba. Dan jika kau bertobat dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu. Nah, ambil uangmu saja. Tadi utang 10 juta saja. Kamu tidak menganiaya, nah kamu kan tidak menganiaya, tidak mengambil lagi haknya orang lain kena cari pahala di situ dan tidak pula dianiaya. Toh modalmu tetap kembali, seperti itulah. 280-nya lanjutannya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, kita utangkan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Ini bagian dari amal soleh, tapi tanpa ada bunga. Tanpa ada bunga. Nanti kita sebutkan keutamaan itu ya. Insya Allah. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kau mengetahuinya. Maksudnya akan ada pahala besar yang kau dapatkan nanti ya pada saat kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 281-nya Allah mengatakan sebagai penutupan dari ancaman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Dan selamatkan dirimu, pelihara dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Hari kiamat kita dibangkitkan. Itu keimanan orang mukmin ya. Rukun iman kita yang kelima. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Tidak dianiaya. Jadi ini poin yang sangat penting untuk difahami baik-baik ya. Tentu masih ada ayat selanjutnya, ayat 282 berbicara tentang bagaimana kalau orang mau utang piutang, bagaimana dia harus menulis, tapi kita juga sampai sini insya Allah. Baik teman-teman sekalian, saya akan coba masuk dulu ke masalah keutamaan ya, kita mengutangkan orang dulu. Ya, mengutangkan orang. Yang pertama sekali, kita renung hadis Nabi SAW. Karena kan riba ini masuk masalah utang piutang sebenarnya. Sebagaimana yang kita paparkan juga itu insya Allah. Dalam Sahih Muslim disebutkan tentang bab sebuah hadis ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Barang siapa yang meringankan sebuah kesusahan, kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Orang utang, bukan malah kita tindas dia, kesempatan kita ambil keuntungan. Ya, apapun sifatnya kita meringankan kesusahan dia, maka itu adalah sebuah ibadah. Allah akan hilangkan kesusahan kita pada hari kiamat. Ya. Selanjutnya barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang dalam sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Ya, jadi subhanallah, Anda memudah urusan Anda, mudah segala apa transaksi Anda, maka mudahkan juga orang. Ya. Jangan persulit mereka, mereka lagi sulit, belum bisa bayar utang, ya udah kapan bisa silakan. Dan barang siapa yang menutupi aib seseorang
maka Allah pun akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kita tahu kekurangan orang, nasihati dia lalu kita tutupi. Jangan sebarkan, jangan diekspos. Kita pun akan ditutupi Allah SWT. Di dunia dan di akhirat. Ini hadis mulia sekali ya. Dan Allah, kata Nabi SAW penutupan hadisnya, senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Juga teman-teman sekalian, potongan memberi utang orang tanpa bunga ini diambil dari potongan hadis tadi adalah sabda Nabi SAW, barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang dalam sulit, Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam oleh Al-Mubarakfuri disebutkan dalam Tuhfatul Ahwadi ya. Bahkan beliau mengatakan bahwa memberi kemudahan pada orang miskin, baik mukmin maupun kafir. Orang kafir pun begitu, yang memiliki utang dengan menangguhkan pelunasan utang atau memberikan sebagian utang atau membebaskan seluruh utangnya. Semua itu masuk dalam keutamaan hadis tadi. Apalagi orang mukmin ya. Kalau teman-teman mengutangkan orang lain, tagihlah dengan cara baik. Bukan dengan ya, memukul, bukan dengan segala macam. Karena Allah Subhanahu wa taala punya hikmah tertentu kenapa orang ini utang dan telat membayar kepada Anda. Dengarkan hadisnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat, Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba' wa idza ishtara wa idza iqtada. Garis bawahi kalimat terakhir wa idza iqtada. Artinya semoga Allah merahmati, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan urusannya, itu rahmat. Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual. Nah, transaksi mudahin saja, sudah ada untung cukuplah. Yang penting kita bisa transaksi jual beli. Itu Allah berkahi dia. Ketika membeli, sudah tahu ini untung ya sudahlah. Tidak usah sengaja tekan orang, kesempatan kan dianggap dia orang susah. Kadang-kadang kesian ada penjual buah, masih ditawar. Gitu kan. Itu apa ditawar? Allah musta'an. Semoga Allah maafkan kalau lalu pernah terjadi ya. Tapi kalau lihat orang susah, tidak usah tawar. Beli aja niat lillahi ta'ala. Dan ketika menagih haknya atau utangnya. Jadi ini semua dapat rahmat. Orang yang mudah pada saat menjual, mudah pada saat membeli, maksudnya memudahkan urusan, dan juga menagih utangnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2076. Ibnu Hajar rahimahullah berkata bahwa dalam hadis ini terdapat dorongan untuk memberi kelapangan dalam setiap muamalah transaksi. Ya. Juga dalam hadis yang lain, riwayat Ibnu Majah nomor 1965, kata baginda Nabi SAW, man talaba haqqan falyatrubhu fi afafin, wafin, au ghair wafin. Siapa saja wafi, au ghair wafi. Siapa saja yang ingin meminta haknya, piutang dia meminta, hendaklah dia meminta dengan cara yang baik-baik pada orang yang mau menunaikan, ataupun yang enggan menunaikan. Yang tidak mau bayar pun tetap kita minta baik-baik. Karena itu amal saleh buat kita. Juga hadis yang lain, kata Nabi SAW, khud haqqaka fi afafin wafi au ghair wafi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 1966 dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Ambillah hakmu, kata Nabi SAW, dengan cara yang baik pada orang yang mau menunaikan atau enggan menunaikan. Dan kalau Anda memudahkan utang orang lain, itu luar biasa keutamaannya. Luar biasa keutamaannya. Kita mulai daripada surah Al-Baqarah ayat 280. Allah SWT mengatakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tadi sudah kita bacakan ayatnya. Jika orang berutang itu dalam keadaan kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan bersedekah sebagian atau seluruh utang orang itu, maksudnya kita pemilik utang kita maafkan, lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Di dalam hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah itu, ya, riwayat Imam Muslim nomor 3006, man andara mu'siran aw wada' anhu adallahu Allahu fi dhillih. Barang siapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi utang atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan Allah, maksudnya pada hari kiamat di mahsyar.
Jadi saya ulangi, barang siapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi utang atau bahkan membebaskan utang. Sudahlah, saya maafin aja nggak apa-apa, sedekah. Maka dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Ini luar biasa, di mahsyar orang lagi kepanasan, dia bisa selamat. Ya, semoga Allah jadikan kita termasuk ini ya. Juga dalam hadis yang lain, seorang sahabat Nabi bernama Abu Yasar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man habba yudhillahu Allah azza wa jalla fi dhillihi falyanzuril mu'sir au liyadha anhu." Barang siapa yang ingin mendapatkan naungan Allah yang maha suci dan maha tinggi, hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapat kesulitan untuk melunasi utang atau bahkan dia membebaskan utangnya tadi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tadi dinyatakan sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Ya. Begitu juga teman-teman sekalian, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil arsy yaumil qiyamah." Barang siapa memberi keringanan pada orang yang berutang padanya atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan arsy di hari kiamat nanti. Ya. Tentu banyak sekali hadis ini, tapi saya akan cukupkan dengan dua buah hadis. Ya. Sabda Nabi SAW, "Man andhara mu'siran falahu bikulli yawmin sadaqa qabla an yahilla ad-dain. فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنِ فَأَنْظَرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةً." Ini hadis luar biasa, riwayat Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Majah, Tabarani, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Syekh Albani menyebutkan dalam silsilah hadis sahih nomor 86. Artinya hadis ini sahih. Perhatikan, kata Nabi SAW, barang siapa memberikan tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, utangnya, jatuh tempo belum bisa bayar, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, jadi mulai kita utangkan, misalnya mulai tanggal 1 Juli kita utangkan, dia akan bayar tanggal 31 Juli misalnya. Mulai 1 Juli, ya kata Nabi SAW, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan dihitung, dia akan dapatkan nilai sedekah, senilai uang itu. Misalnya 10 juta, ya berarti 10 juta kali 31 hari itu. Jika utangnya belum bisa dilunasi di saat jatuh tempo, lalu dia masih memberikan tenggang waktu setelah jatuh tempo, maka setiap hari, misalnya oke, dia belum bisa bayar bulan Juli, nanti sampai Agustus aja. Maka setiap harinya dia akan dinilai setelah bersedekah 2 kali lipat dari piutangnya itu. Jadi seperti 20 juta per hari. Ini kan luar biasa gitu. Ya, ini luar biasa. Jadi kita harus teman-teman sekalian memperhatikan masalah-masalah seperti ini ya. Nah, ini luar biasa keutamaannya. Begitu juga dengan hadis yang terakhir dalam masalah utang ini, maaf, cukup panjang saya jelaskan karena memang bisa ada istifadah kita ambil insya Allah, karena mengutangkan orang ini yang paling banyak orang terjerumus dalam riba ya. Dikatakan dalam sebuah hadis Bukhari, kana tajiran yudayun nas fa idza ra'a al-mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu la'alla Allah yatajawaz anhu fatajawaza Allahu anhu. Dulu ada seorang pedagang kata Nabi SAW, dia suka memberikan pinjaman kepada orang-orang. Suka sekali memberikan pinjaman kepada orang-orang. Kemudian dia bilang pada orang-orang yang pegawainya dia akan menagih, kalau seandainya kau melihat orang yang sedang kau tagih dalam kesulitan, maka maafkanlah saja. Artinya anggap utangnya lunas gitu kan. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita hari kiamat. Maka Allah pun membersihkan dosa-dosanya. Seperti itu. Ya, itu luar biasa gitu. Jadi di sini teman-teman sekalian, kita harus garis bawahi tentang masalah keutamaan itu. Baik, mungkin Anda bertanya, Ustaz, kenapa panjang lebar bahas masalah utang? Kita kan sedang membahas masalah riba. Akan kita jelaskan teman-teman. Baik, saya akan masuk ya ke masalah riba dan inti bahasan kita. Teman-teman sekalian, ada hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang berbunyi, Ijtanibus sab'al mubiqat. Kata Nabi SAW, jauhi, hindari, selamatkan dirimu dari 7 dosa yang membinasakan. Artinya kalau kau terjerumus, ini luar biasa bahayanya. Qalu ya Rasulullah, wa mahun? Kata para sahabat, apa 7 dosa besar itu ya Rasulullah? Qala asyirku billah. Beliau mengatakan syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah. Mempartnerkan Allah. Yakin Allah ada tapi sekutu. Orang-orang Mekah dulu,
Mereka tahu Ka'bah itu rumahnya Allah. Mereka tahu tawaf ibadah untuk Allah. Tapi mereka menyekutukan Allah. Mengikut sertakan makhluk dengan Allah. Mendatangkan patung-patung. Berdoa sama Allah. Berdoa juga sama patung-patung. Menyembelih untuk Allah. Menyembelih juga buat patung-patung. Hancur semua amalnya. Yang kedua was-sihir. Melakukan sihir. Ya, para penyihir-penyihir ini. Hukum dalam Islam dipenggal. Kata Nabi SAW. Haddus sahir darbatun bis saif. Setiap pemerintah harus tegas dengan para dukun penyihir ini. Kalau dalam Islam. Hukumannya adalah dipenggal lehernya. Karena pasti mereka buat kerusakan. Dan mereka tidak akan mungkin menjadi orang baik. Mereka tahu itu. Ya, bahkan mereka selalu bentrok dengan orang-orang yang baik. Wa qatlun nafs. Jadi kalau anda supaya tidak sihir, teman-teman sekalian, hiduplah alami sebagai manusia. Jangan lintas alam. Penyihir itu minta lintas alam, minta sama jin. Kita nggak butuh itu. Anda mau pasangan ada cinta, sederhana. Ya, manusiawi. Senyum, ramah, penuhi kebutuhannya, kasih sayang, maka anda akan aman. Yang ketiga, waqatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan benar. Benar itu misalnya kita diserang tiba-tiba oleh perampok, kalau kita bunuh dia, seperti itulah. Kemudian yang keempat, ini saksi bahasan kita, wa aklur riba, dan memakan riba. Ternyata masuk satu dari 7 dosa yang membinasakan. Makanya jangan main-main soal ini. Ya. Kemudian yang keenam, wa aklu malal yatim, dan memakan harta anak yatim. Maaf, ini yang kelima sekali. Yang keempat tadi masalah riba. Yang kelima adalah memakan harta anak yatim. Dan anak yatim adalah anak yang belum balik ya. Yang orang tuanya meninggal lalu ada banyak warisannya. Maka anda memakan. Atau anda mengurus yayasan yatim lalu anda memakan sumbangan. Ini semua masuk dalamnya. Yang keenam adalah wa tawalli yawmaz zahf. Lari dari kancah peperangan. Kita dalam Islam kalau masuk menghadap musuh cuma 2 keadaannya. Menang atau mati syahid. Kalau kita terbunuh semua pun kita nggak kalah. Justru itu target utama. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh. Qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh wanita yang baik-baik, terhormat. Kemudian ya, telah berbuat zina. Padahal sebenarnya dia tidak. Orang berhijab syar'i, orang apa dituduh berzina. Padahal sebenarnya itu cuma fitnah. Gitu. Makanya termasuk induk dosa besar. Imam Nawawi berkata rahimahullah, kaum muslimin telah sepakat akan haramnya riba. Riba itu termasuk dosa-dosa besar. Ya. Dan juga kata beliau, ada yang mengatakan bahwasanya riba diharamkan dalam semua syariat nabi-nabi. Di antara yang menyatakan adalah Al-Mawardi. Diambil dari Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, jilid 9, halaman 391. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah juga mengatakan melakukan riba hukumnya haram berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Diambil dari Majmu' Fatawa, jadi 29 halaman 391. Baik, supaya lebih jelas teman-teman, coba kita lebih dalam membahas tentang masalah macam dan ragam riba. Riba itu sendiri ya ada 2 macam ya. Yang pertama adalah riba an-nasi'ah. Tadi yang saya sempat sebutkan singgung sedikit adalah riba mengakhirkan tempo utang, yaitu tambahan nilai utang sebagai imbalan dari tempo yang diundurkan. Dinamakan riba an-nasi'ah atau mengakhirkan karena tambahan ini sebagai imbalan dari tempo hutang yang diundurkan. Utang tersebut bisa karena penjualan barang atau utang uang secara langsung, cash. Jadi kalau dari awal Anda mengatakan misalnya, saya akan utangkan kamu 10 juta tapi dengan syarat kamu kembalikan 11 juta, masuk dalam masalah ini. Atau Anda pinjamkan 10 juta dan Anda bilang, kalau kau bayar on time, tetap begitu saja. Tapi kalau ada lebih, kalau kamu terlambat sehari, maka kamu kena ya, bayar. Nah ini berarti sudah riba. Jadi akad-akad ini akad-akad riba ya. Riba ini juga disebut riba Al-Quran karena diharamkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, ya, tadi sudah kita bacakan Al-Baqarah 278 ya. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba itu, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak mengenai dan kamu tidak juga dianiaya. Juga teman-teman sekalian, kalau seandainya ada orang, dia utang, ini contoh saja ya, sebagian ulama fikih saya membahas masalah itu. Kalau seandainya ada orang utang 10 juta, sepakat dia sama pemilik utang 10 juta saja, nggak akan ditambah.
Tapi begitu dia kembalikan, karena dia merasa pemilik utang ini ya, merasa orang ini baik sekali ya utangkan saya. Udah, saya pada saat kembalikan, inisiatif dari dia sendiri, nggak ada akad dari awal. Dia mau kembalikan 11 juta, maka ada sebagian ulama yang membolehkan masalah itu. Ya. Jadi diambil dari Fathul Bari Syarah Hadith nomor 3814 oleh Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan jika tambahan itu atas kemauan dan inisiatif orang yang berhutang ketika dia hendak melunasi utangnya tanpa disyaratkan, maka sebagian ahli fikih membolehkan. Namun orang yang berhati-hati tidak mau menerima tambahan tersebut karena khawatir termasuk dalam pintu-pintu riba. Wallahu a'lam. Ya. Jadi walaupun dikasih oleh orang yang punya utang, tetap yang pemilik utang tidak mau terima. Tidak, saya nggak mau terima. Walaupun dari dia, walaupun dia ikhlas memberikan. Khawatir masuk, gitu kan. Nabi SAW juga mengingatkan masalah ini dengan sangat tegas dalam khutbah wada beliau atau di haji wada, ya, haji perpisahan Nabi SAW, dan beliau menekankan sekali tentang masalah riba nasi'ah atau mengakhirkan ini, atau riba jahiliyah. Dinamakan jahiliyah juga karena memang orang-orang jahiliyah melakukan itu ya. Juga dinamakan riba jali atau riba yang nyata. Ini semua sama sebenarnya, satu ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwakkin ya. Muwakki'in. I'lamul Muwakki'in di sini ya. Jadi 2 halaman 154. Diambil dari Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, jadi 22 halaman 57. Riba juga ini disebut dengan riba dain atau duyun atau utang-utang ya. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang riba yang tidak dilakukan keharamannya. Maksudnya pasti riba udah. Dia menjawab riba itu adalah seseorang memiliki piutang, dia utangkan orang lain. Lalu dia berkata kepada orang yang berutang, engkau bayar sekarang atau pembayarannya ditunda tapi dengan syarat memberi tambahan. Jika dia tidak membayar, maka orang yang berutang memberikan tambahan harta saat pembayaran. Dan pemilik piutang memberikan tempo atau tambahan tempo. Kurang lebih seperti itu ya. Kata Ibnu Arabi Al-Maliki rahimahullah, orang-orang jahiliyah dahulu biasa berniaga dan melakukan riba. Riba di kalangan mereka telah terkenal, yaitu seseorang menjual kepada orang lain dengan utang, beli barang ya, dengan cara utang. Jika waktu pembayaran telah tiba, orang yang memberi utang tersebut berkata, engkau membayar atau memberi tambahan atau riba. Yaitu engkau memberikan tambahan hartaku dan aku bersabar dengan waktu yang lain. Maka Allah Azza wa Jalla mengharamkan riba, yaitu tambahan di dalam utang seperti di atas. Diambil dari kitab Ahkamul Quran, jilid 1 halaman 241 yang ditulis atau karya Ibnu Arabi. Yang kedua teman-teman sekalian adalah riba al-fadl. Riba fadl itu adalah riba karena kelebihan, yaitu dengan sebab adanya kelebihan pada barang-barang riba yang sejenis saat ditukarkan. Nah ini saksi bahasan kita. Tadi kan yang dibahas dalam buku kita adalah emas ya, ditukar sama emas. Tapi emas selamanya ditukar sama emas baru, gitu kan. Sifatnya ditukar ini dengan menambah selisih harga. Jadi yang benar adalah tadi sudah kita jelaskan, dijual dulu emas selamanya baru dia beli emas yang baru. Riba ini disebutkan juga dengan riba an-naqd atau kontan sebagai kebalikan dari riba an-nasi'ah. Kalau nasi'ah kan tadi utang ya. Juga dinamakan riba khafi atau samar sebagai kebalikan daripada riba jali nyata. Tadi kan an-nasi'ah, riba jali ya. Diambil dari kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jadi 22 halaman 58. Barang-barang riba ada 6 macam dalam masalah ini, tukar menukar barang ya, benda dengan benda menurut nas hadis, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burr wasy-sya'iru bisy-sya'iri wat-tamru bit-tamri wal-milahu bil-milhi mithlan bimithil yadan biyad faman zada aw istazada faqad arba atau arba al-akhidu wal mu'ti fihi sawa." Nabi SAW bersabda riba itu ada 6 yang kalau tukar-tukar barang sama barang, emas dengan emas, tadi sudah kita bahas dalam bahasan kita ini, perak sama perak, bur itu jenis gandum yang lembut ya, butiran kecil, dengan bur, syair ya, bijinya lebih besar, gandum juga dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama timbangannya, serah terima di tempat, ya, atau tangan dengan tangan. Barang siapa menambah atau minta tambah,
berarti dia melakukan riba yang mengambil dan memberi dalam hal ini sama. Hadis riwayat Muslim nomor 4148. Jadi jelas teman-teman sekalian, posisinya adalah bagaimana Anda kalau mau jual emas, mau jual perak, mau jual barang apapun, jangan tukar barang dengan barang. Tapi jual dulu barang kita, baru kemudian kita beli barang yang kita suka sesuka kita dengan nilai. Seperti itulah. Kalau riba sendiri di dunia ini besar sekali ancamannya. Yang pertama kena laknat ya. Sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Akilur riba wa mukiluhu, akilur riba wa mukilahu, akilur riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa." Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata Rasulullah SAW melaknat pemakan riba. Jabir berkata Rasulullah SAW melaknat, jadi bukan Rasulullah bersabda, tapi Jabir memberitakan Rasulullah SAW melaknat, artinya mendoakan agar ya, diangkat berkah hidupnya. Siapa mereka? Para pemakan riba, pemberi makan riba, ya, orang yang sengaja makan riba, ambil bunga-bunga bank apa segala macam itu kan, naudzubillah, atau dia pinjam uang yang berbunga, nah itu pemakan riba. Pemberi makan riba, instansi yang meminjamkan, penulisnya, pegawai-pegawainya, dan dua saksinya. Ya. Dan beliau SAW bersabda mereka itu semua sama. Hadis riwayat Muslim nomor 4177, artinya kena laknat. Yang kedua, diancam perang oleh Allah dan Rasulnya. Sudah kita bacakan tadi ya. Al-Baqarah 278, 279. Saya tidak ulangi lagi. Itu ancaman di dunia. Ya. Ancaman di akhirat, bangkit dari kubur ya, dalam kondisi yang tentu yang tidak diharapkan ya. Sebagaimana hadis yang masyhur dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Iyaya wadh-dhunub allati la tughfar al-gulul faman ghalla syai'an ata bihi yaumal qiyamah wa akilur riba faman akala riba bu'itha yaumal qiyamati majnunan yatakhabbat thumma qara'a alladhina yakulun riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yakhabbathu syaitanu minal mas. Dari Auf bin Malik dia berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah dosa-dosa yang tidak terampuni. Di antaranya adalah gulul atau mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Khianat, korupsi. Ini semua tidak diampuni. Kalau dia meninggal, bahaya, dihukum oleh Allah SWT. Udah sempat bertobat di dunia, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, di akhirat dihukum. Baru masuk surga gitu kan, kalau dia pun muslim. Barang siapa yang melakukan gulul, mengambil harta korupsi yang bukan haknya, ya. Kalau di sini disebutkan gulul harta rampasan perang ya. Jadi kalau kita di medan perang menang, maka apa yang merupakan senjata, barang-barangnya musuh itu kan jadi harta rampasan perang, namanya ghanimah. Nah itu tidak boleh diambil langsung. Harus dikasih kepada panglima perang nanti atur baru kemudian dibagi. Siapa yang ambil sebelum pembagian maka namanya gulul. Maksud dalam sini adalah korupsi, yang mengambil yang bukan haknya di kantor segala macam di zaman kita. Barang siapa yang melakukan gulul terhadap suatu barang maka dia akan membawanya pada hari kiamat. Barang-barang yang dia curi itu, dia tipu akan diambil. Dan pemakan riba, ini yang kedua, selain gulul. Ini bahasan kita. Barang siapa yang memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila. Berjalan sempoyongan. Ya, gak jelas. Kemudian beliau SAW membaca firman Allah SWT, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti orang berdiri yang kerasukan syaitan lantaran penyakit gila. Ya. Ini Al-Baqarah. Jilid surah nomor 2 ayat 275 sudah kita jelaskan tadi ya. Dan juga ini hadis ini semuanya tadi yang panjang ini diriwayatkan oleh Tabaran dalam Mu'jamul Kabir nomor 14.537, Al-Khatib juga dalam At-Tarikh dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihah nomor 300 atau 3313 dan juga Al-Mundhir disebutkan dalam Sahih dalam At-Targhib Tarhib dan ditekankan oleh Albani dalam Sahih At-Targhib Tarhib nomor 1862. Juga dia akan diberenangkan di akhirat, ya. Bisa di kuburan, di alam barzah, ya. Di sungai darah. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Dari Samura atau Samura bin Jundub, Samurata bin Jundub radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ra'aitul lailata rajulaini atayani fa akhrajani ila ardil muqaddas. Fantalaqna hatta ataina ala nahrin min damin fihi rajulun qa'im wa ala wasatin nahri rajulun baina yadayhi hijarah. Fa aqbala ar-rajulu alladhi fi an-nahri fa idza arada ar-rajulu an yakhruja rama ar-rajulu bihajarin fi fihi faraddahu haitsu kan faja'ala kullama ja'a liyakhruja rama fi fihi bihajarin fayarji kama kan faqultu ma hadha faqala alladhi ra'aitahu fi an-nahri akilur riba. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, tadi malam aku bermimpi ada dua orang laki-laki yang mendatangiku, maksudnya malaikat ya. Keduanya membawaku ke kota yang disucikan. Ya. Kami berangkat sehingga kami mendatangi sungai darah. Ya. Maksudnya ini kisah tentang Isra Mi'raj ya. Beliau diberangkatkan ke Baitul Maqdis. Ya. Kemudian diperlihatkan kepada Nabi SAW sungai penuh dengan darah. Di dalam sungai itu ada seorang laki-laki yang berdiri. Dan di pinggir sungai ada seorang laki-laki yang di depannya terdapat batu-batu. Jadi ada orang yang lagi tenggelam di sungai darah, ada yang berdiri di pinggir sungai tersebut. Laki-laki yang di sungai itu mendekat, berenang dia mendekat ke orang yang ada di pinggir sungai. Jika dia hendak keluar pas mau naik dari sungai, laki-laki yang di pinggir sungai itu melemparkan batu ke dalam mulutnya atau menghantamkan ke dalam mulutnya sehingga dia kembali ke tempat semula, jatuh lagi ke sungai darah. Setiap laki-laki yang di sungai itu datang hendak keluar dari sungai, laki-laki yang di pinggir sungai itu melempar batu ke mulutnya atau menghantamkan sehingga dia kembali ke tempat semula. Lalu aku bertanya kata Nabi SAW kepada dua malaikat tadi, apa ini? Siapa orang ini? Siksaan apa ini? Maka mereka menjawab, orang yang engkau lihat itu dalam sungai adalah pemakan riba. Hadis riwayat Bukhari. Na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita. Juga yang ketiga diancamkan neraka. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa amru ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Sudah kita bacakan tadi Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 275. Orang-orang yang telah kembali atau telah sampai padanya larangan dari Rabbnya, riba, lalu dia berhenti mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dulu. Kalau dia tidak tahu tadi ya, saya sudah bilang, dia tidak tahu kalau ini riba, dia sudah KPR apa segala macam, maka baginya halal yang lalu-lalu. Kalau sudah tahu nggak boleh, gitu kan? Maka baginya yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan, sebelum sampai kepada ibu, dan urusannya terserah kepada Allah. Dia benar atau tidak itu urusan kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba setelah sampai padanya penyampaian, kayak Anda sekarang sudah ikuti pengajian kita, maka orang ini adalah penghuni-penghuni neraka, mereka akan kekal di dalamnya kalau mereka tidak taubat. Allah musta'an. Semoga Allah SWT selamatkan kita dari masalah riba ini.